Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Alian, beliau Bapak Basikum SPD MM. Yang saya hormati Waka SMK Negeri 1 Alian. Yang saya hormati Kapro SMK Negeri 1 Alian, yang di sini dihadiri oleh Bapak Binar Indra Laksana SPD. Yang saya hormati ibu-ibu yang cantik-cantik yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Minta bantuannya nih Bapak Ibu. Kita belajar bersama mengenai budaya positif. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu, kegiatan hari ini nanti yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya ada sambutan dari Kapro TKR yaitu Bapak Binar. Selanjutnya ada inti materi dan yang setelah itu ada tanya jawab, nanti yang terakhir ada penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Oke, selanjutnya sambutan dari Kapro TKR kepada beliau Bapak Binar Indra Laksana SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Alian, Bapak Basikum SPDNF. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri 1 Alian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi dari Bu Mega dalam rangka destinasi calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam kalaulah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang senantiasa kita nantikan sama yang berarti yang Pertama saya ucapkan selamat dan semangat untuk Ibu Mega dalam destinasi calon guru penggerak. Untuk materi kali ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan adanya pengimbasan calon guru penggerak untuk Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Alian, semoga terinspirasi dan semoga budaya positif dapat diterapkan di SMK Negeri 1 Alian, dapat menciptakan siswa-siswi yang berkualitas. Mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Alian semakin berkualitas, siswanya bertanggung jawab dan tentunya meluluskan lulusan yang mempunyai daya saing tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat, semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Binar Indra Laksana, kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, langsung saja di ibu-ibu. Selanjutnya aksi nyata mengenai modul 1.4 budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah melakukan berbagai solusi atau cara mengenai permasalahan yang dihadapi di SMK Negeri 1 Alian. Masing-masing Bapak Ibu guru punya caranya sendiri-sendiri yang saya yakin sudah terukur dengan baik menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di SMK Negeri 1 Alian. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Saya juga di sini masih belajar. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai budaya positif yang
yang nantinya harapannya bisa diterapkan di SMK Negeri 1 kalian, menjadikan siswa kita itu mandiri, bertanggung jawab, dan bisa mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Harapannya seperti itu. Langsung mawon ibu-ibu, karena bapaknya tadi sudah keluar ya. Langsung mawon untuk konsep inti dari budaya positif sudah ada di layar. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti ini akan saling berkaitan, dan apabila ini diterapkan dengan baik pastinya akan membawa perubahan yang sangat positif di SMK Negeri 1 Alian ini. Di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Untuk yang pertama, kita itu sering beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Mungkin itu juga saya rasakan ya, dulu juga seperti itu. Tetapi teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Contohnya mungkin antara siswa dan guru itu kebutuhannya berbeda. Tapi terkadang kita menerapkannya, memposisikannya itu seperti diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga sebenarnya ya dulu pengalaman dulu juga saya seperti itu. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kenyataannya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya tidak bisa. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sebenarnya adanya menang-menang Bapak Ibu, tidak ada menang kalah. Selanjutnya, nah ini kaitannya dengan disiplin. Apa yang terbayang di benak ibu-ibu yang ada di sini terkait dengan disiplin? Disiplin pasti kalau dikaitkan erat kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Peraturan, tata tertib, teratur, kepatuhan siswa. Itu disiplin dikaitkan dengan itu. Di lapangan seperti itu Ibu-ibu. Kemudian makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti bukan dari dalam dirinya sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin diri. Disiplin internal muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Kemudian di sini kalau dilihat
Nanti ibu-ibu bisa menyimpulkan. Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu dari dalam dirinya. Tetapi apabila dia tidak bisa melakukan self-disiplin atau disiplin yang dari dalam dirinya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkannya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kita temui lah di SMK Negeri 1 Alian. Harapannya disiplin itu muncul dari dalam diri anak, tapi kenyataan di lapangan tidak semua seperti itu. Maka kita sebagai guru ataupun tenaga kependidikan, kita wajib untuk mengarahkan, menuntun, mendisiplinkan anak karena mereka belum bisa sendiri. Di sini disiplin positif itu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya ada gambar saya ibu, sebagai bentuk kontrol diri seseorang, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri untuk mencapai tujuan mulia. Jadi kalau disiplin positif itu sudah sadar, kalau saya melakukan hal baik ini, hal positif ini, nanti apa yang akan saya dapatkan. Itu disiplin positif. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini berkaitan dengan disiplin, itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai apa itu? Sifat positif yang ada dalam diri manusia dan mempunyai tujuan mulia. Tujuan mulia itu ingin dicapai oleh setiap individu. Itu dinamakan sebagai nilai kebajikan. Nilai kebajikan bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu saling berkaitan. Nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan di pendidikan kita saat ini yaitu apa, ibu-ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyikan? Bisa. Ya, coba Bu Lono bisa membantu saya untuk membantu teman-teman. Ayo ibu-ibu. Cek. Kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri semua. Terima kasih Bu Lono. Kreatif dan bernalar kritis, dua belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi mana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
tidak hanya dinyanyikan, tapi bisa diterapkan dengan baik di pembelajaran kita. Oke, untuk selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya sering dilakukan oleh siswa kita. Ya Bu Tika, benar ya Bu? Masih seperti itu sebagian, tidak semuanya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal karena masih datang dari luar. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya seumpama saya jadi dipanggil Bu Tika. Kalau saya tidak disiplin, nanti saya jadi dipanggil Bu Rob. Seumpama seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin contohnya kalau anak SMK, saya pengennya kerja. Kalau kerja berarti saya harus menyiapkan fisik. Mereka sudah sadar dengan dirinya sendiri bahwa fisik itu penting. Mungkin sudah melakukan lari pagi, push up dan sebagainya. Karena mereka itu sudah bisa menghargai dirinya sendiri dan tahu nilai kebajikan apa yang mereka peroleh untuk mencapai tujuan mulia yang mereka cita-citakan. Jadi sudah dipercaya oleh mereka sendiri. Itu teori motivasi ada 3. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dan kuat memerintah diri sendiri. Jadi kalau seumpama ada siswa, Bu Tika sering menangani siswa, mereka berarti belum bisa terlepas dari perintah dan belum cakap untuk menangani dirinya sendiri. Maka butuh bantuan atau bimbingan kita sebagai seorang guru. Kita wajib menuntun siswa kita. Selanjutnya, di sini kita sering melakukan ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Elo. Silakan. Ya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Betul sekali. Diidentitaskan ya. Ada hukuman yang termasuk dalam identitas yang gagal. Antara lain seperti sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi dan mungkin berefek jera dan membuat mereka tidak nyaman untuk jangka waktu yang cukup panjang, dan dia seolah-olah mereka sebagai playing victim dan merasa sebagai korban dalam sebuah hukuman tersebut. Padahal sejatinya itu adalah imbas dari perilaku yang mereka lakukan. Selain itu ada murid atau anak akan tersakiti dan perilaku pasif agresif yang semakin meningkat. Itu adalah identitas gagal yang dinamakan dengan hukuman. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Elo. Tepuk tangan untuk Bu Elo. Ya, di sini hukuman tadi yang sudah disebutkan sama Bu Elo. Contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini masuknya ke identitas yang gagal. Kemudian kita berubah dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Identitas sukses itu ada apa? Konsekuensi dan restitusi yang menggambarkan
bahwa seorang anak itu sudah disiplin. Kalau tadi di hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi, di konsekuensi itu menyakitkannya hilang, tapi hanya harus terjadi. Kemudian di restitusi itu merupakan pilihan, berarti yang membuat itu guru dan siswa, pilihan. Kemudian selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Langsung yang selanjutnya, murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu ibu-ibu. Jadi kalau diamati cara kita menyampaikan itu bisa mempengaruhi bahwa itu masuk ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Lari sana sama, kamu berbuat salah. Apakah kamu tahu? Seperti itu. Kalau semua pilihan, ya, semua restitusi, berarti kamu sudah melanggar peraturan. Peraturan apa yang kamu langgar? Tanggung jawab seumpama. Terus apa yang harus kamu lakukan? Seumpama ada yang bertanya, Bu, misalnya kita belum sampai ke situ, yaitu fungsinya kita sebagai guru menuntun anak kalau tidak berjalan di relnya. Jadi kenyataan lapangan juga harus disesuaikan dengan teori. Itu kemarin jadi ada ibu instruktur mengenai materi ini, banyak sekali yang bertanya kepada ibu instruktur, di lapangannya seperti ini. Beliau menjawabnya menyesuaikan materi, menyesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti itu. Lanjut. Di sini hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya muridnya sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri, dibantu oleh guru. Kemudian selanjutnya yang hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, dan restitusi dibuat oleh murid. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang saya tuliskan, masuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang dituliskan, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi dia menulis di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kali. Menurut ibu-ibu ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa masuk ke hukuman ibu-ibu? Dibuat oleh guru, menyakitkan. Sesuai atau tidak itu? Tidak. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, bentuk dari tanggung jawab. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
Woro mungkin konsekuensi. Karena apa Bu Woro? Kalinya 2 kali karena kelas 10 menit, jadi ada perbandingan atau perhitungan. Oh, itu menurut Bu Woro. Ada lagi? Bu Tika? Konsekuensi. Kenapa ya Bu Tika? Karena dilakukan pada saat itu juga dan itu bukan jangka panjang. Oke, bagus sekali. Ternyata ibu-ibu sangat antusias. Terima kasih. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu terlambat pelajaran PJOK. Kira-kira nyambung atau tidak Bapak Ibu? Pelajaran PJOK berarti kaitannya dengan fisik kan? Olahraga kaitannya dengan fisik. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab agar mereka disiplin. Jadi sesuai ya. Itu jawabannya bagus sekali. Terima kasih Ibu-ibu. Selanjutnya ada restitusi. Nah, ini yang sering kita lakukan, tapi mungkin untuk materinya kita belum paham. Sudah melakukan, tapi materinya belum paham. Mungkin demikian. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, seperti mungkin yang dilakukan Bu Tika, Bu Robi, Bu Woro, Bu Darwati, dan mungkin semua yang ada di sini. Jadi dilakukan pendekatan ke masing-masing anak. Selanjutnya, di sini restitusi ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi fokus pada solusi. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan fokus pada kesalahannya, tetapi fokus pada solusinya. Saya kira semua guru melakukan itu. Kemudian, restitusi fokus pada karakter. Jadi nanti budaya positif apa yang atau kebajikan universal apa yang dilanggar. Itu berkait dengan karakter. Selanjutnya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebagai guru juga wajib untuk menuntun dan menyadarkan. Hanya sebagian siswa ya di sini, tidak seluruhnya. Oke, selanjutnya memperbaiki hubungan. Cara kita berbicara ternyata memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa. Saya zaman dulu seperti itu, tahun sekian seperti itu, sekarang mencoba untuk lebih baik lagi menjadi seorang guru, berproses. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, jadi menyadarkan anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena mendalami karakter anak, masalah dan sebagainya, dicari secara lebih mendetail akar permasalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mungkin seperti yang dilakukan Bu Dika sudah melakukan sangat baik di kelas sekarang 12 TKRO 4. Saya juga ikut mengajar waktu itu di kelas 10, dari yang karakternya belum terbentuk dengan baik sampai sekarang sudah terbentuk sangat baik. Prosesnya panjang ya Bu Dika. Dan ternyata tidak bisa berjalan sendiri, butuh bantuan guru yang lain. Jadi kita saling bekerja sama untuk membentuk karakter anak dan menuntun anak untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi
semuanya butuh proses dan kerjasama antar semua masyarakat yang ada di sekolah. Selanjutnya, di sini ada contoh segitiga restitusi. Ibu-ibu bisa melihat terlebih dahulu dan mengamati contoh yang ada di layar. Monggo ibu-ibu. Siap, Sarah? Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita bisa marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke ibu-ibu, tadi sudah menyaksikan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Masalah yang dihadapi yaitu apa tadi? Nah, ya. Di sini nggak ada yang namanya Eka ya. Oke, tadi sudah dijalankan segitiga restitusi. Ada 3 urutannya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian ada yang kedua validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi sudah dilakukan menstabilkan identitas ya. Ditanyakan apa ya tadi ya? Kenapa kesini? Kenapa marah? Kenapa melakukan itu? Jadi diganti menstabilkan identitasnya. Kenapa melakukan hal seperti itu? Di sini juga ada nih setiap orang. Jadi kata-katanya
caranya itu biar dia tenang, stabil. Itu pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Validasi kesalahannya atau kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau tadi marah-marah luar biasa ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati atau yang tidak sesuai dengan keyakinanmu, atau nilai-nilai apa yang telah kamu langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau diamati secara lebih mendalam, segitiga restitusi itu lebih memahami kebutuhan anak dan mendalami ke akar permasalahannya serta mencari solusi bersama. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya jelaskan lagi. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau seumpama ada siswa kita yang melakukan kesalahan, dispil secara terus-menerus, pasti rasanya jengkel. Jadi di sini prinsipnya bahwa kesalahan itu adalah proses belajar. Selanjutnya, berperan menggeser identitas murid dari yang identitas gagal menjadi identitas sukses agar bisa diterima kembali oleh kelompoknya. Jadi jangan malah dipinggirkan, malah semakin minder dan sebagainya, tapi untuk ditarik kembali ke dalam lingkungannya atau teman-temannya. Kemudian pernyataannya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Mari kita fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Di sini prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan kita dengan murid. Apabila kita menelisik lebih jauh anak-anak yang bermasalah, kita tahu sampai ke dasar-dasarnya, keluarganya, masalahnya dan sebagainya, pasti akan memperbaiki hubungan kita dengan murid kita. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Tadi saya menyampaikan cara bicara kita ternyata mempengaruhi penangkapan seseorang. Itu juga saya masih belajar proses. Jadi mungkin dulu yang salah dan sebagainya, sekarang bagaimana berproses untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Kemudian pernyataannya, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Pasti kesalahan itu kamu lakukan dengan alasan. Seperti itu ibu. Selanjutnya mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, yang lebih positif. Yang ketiga, restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi masing-masing dari kita atau
siswa kita itu sebenarnya dari dalam dirinya itu sudah tahu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita. Jadi pada dasarnya orang menurut saya itu semuanya baik. Selanjutnya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini juga prosesnya butuh waktu yang sangat panjang. Pertanyaannya terkait dengan menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasmu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini yang menjadi wali kelas, mungkin banyak di sini ya ibu-ibu yang menjadi wali kelas, kita juga perlu menerapkan keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah membuat peraturan kelas. Nah, kita perbarui menjadi keyakinan kelas. Di sini murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Contohnya peraturan sekolah. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah, kalau keyakinan kelas itu lebih mendalam ke dalam diri anak-anak. Jadi kita bisa mengetahui karakter satu per satu. Mungkin keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan sekolah, atau memang keyakinan kelas itu dibuat dengan melihat kebutuhan siswa, karena dibuat oleh guru dan siswa. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan Y. Kalau tabel T bentuknya seperti ini. Contohnya nilai kebajikannya hormat atau menghormati, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu bentuk dari menghormati. Kemudian tidak tampak seperti, berarti ini yang negatif, sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Hal ini bisa dijadikan sebagai pembuatan keyakinan kelas untuk ibu-ibu menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang ada di kelas ibu-ibu sekalian. Jadi menyesuaikan. Bisa saja keyakinan yang kelas yang dibuat antara kelas 1 dan lainnya berbeda karena karakter siswanya yang berbeda. Kemudian kalau hormat atau menghormati diterapkan di tabel Y itu ada 3, yaitu terdengar, berperilaku, dan terlihat. Contohnya seumpama terdengar. Kalau di sini kan ada budaya apa itu ibu 3S, senyum, salam, sapa. Terdengar berarti permisi ibu gitu. Itu berarti kan dengan selamat pagi ibu. Kemudian berperilaku berarti dengan tersenyum, mengangguk seperti itu. Dan terlihat itu juga bisa seperti itu, tersenyum, mengangguk, atau jadi ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh siswa yang terlihat oleh mata kita. Saya kira ini gampang sekali, ibu-ibu sudah tidak perlu dijelaskan sebenarnya ya. Selanjutnya ada di sini peraturan dan keyakinan kelas. Di sini perbedaannya terlihat jelas. Peraturannya
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan universal yang ada di sini yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau dilihat dari contoh nomor 1 dan nomor 2, bisa disimpulkan keyakinan kelas itu singkat, mudah dipahami, berisi kalimat yang positif. Kalau peraturan dilarang, tapi kalau keyakinan langsung ke nilai kebajikan universalnya, menghormati orang lain. Contohnya seperti itu. Sampai bawah, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ibu-ibu ada peraturan, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya nopo ibu-ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Oke. Terus selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Mari kita lihat bersama. Oke, yang pertama bertanggung jawab. Ya, sebenarnya ini kan yang penting positif dan bisa diterapkan di kelas sesuai kebutuhan anak. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen, disiplin juga bisa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kaitannya dengan bertahan hidup berarti sandang, papan, ya itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat dibutuhkan anak-anak kita. Jadi contohnya kita saja, apabila kita diterima atau diakui oleh orang lain, kita pasti merasa lebih nyaman di tempat kerja. Begitupun dengan anak-anak kita. Apabila anak kita mendapat pengakuan, merasa diterima, kasih sayang di kelasnya, punya teman gitulah, pasti dia akan merasa nyaman. Ya, ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, kebebasan. Setiap manusia memiliki ini kebutuhan dasar kebebasan. Contohnya, ya kalau siswa kita terlalu lama di kelas terus jam 7 sampai setengah 4 kayaknya ya penat ya. Ibu-ibu juga di sini kayaknya berapa belum ada 1 jam juga penat juga ya. Halo. Kalau saya bilang 1, ibu-ibu bilang oke. Kalau saya bilang 2, ibu-ibu bilang wow. Kalau saya bilang 3, ibu-ibu bilang iya. Ya, coba tes 1. Oke. 2. Wow. 3. Iya. 1, 2, 3. Oke. Oke. 3. Oke, terima kasih ibu-ibu. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, kebebasan tadi sudah, kesenangan contohnya tadi diem semua, ngantuk dan sebagainya. Setelah ada sedikit iya ya, ice breaking lebih bersemangat, jadi senyum mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada penguasaan.
penguasaan. Nah, ini penguasaan terkait dengan calon-calon pemimpin. Ada orang-orang tertentu yang mungkin menguasai materi, menguasai lingkungan dan sebagainya. Dan ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang berkaitan dengan kita, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini ada penghukum, pemantau. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kira dari semuanya mungkin ibu-ibu pernah melakukan itu semua. Kita melakukan kesalahan, namanya manusia pasti pernah. Tapi berubah untuk menjadi lebih baik sebagai pendidik itu wajib. Kalau ada mungkin teman guru yang tahu ya itu pernah, itu masa lalu. Kita boleh berproses menjadi lebih baik. Terkadang nyinyiran itu hanya perlu didengarkan dan dihilangkan, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati ya. Pertama, menghukum berarti membuat siswa menjadi penderita, mengintimidasi, menunjuk-nunjuk, menggunakan kata kasar, itu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya guru ini menggunakan kata-kata yang suaranya direndahkan. Gara-gara kamu ibu guru jadi diundang bapak kepala sekolah. Semua kesalahanmu ini yang kamu lakukan, saya jadi dipanggil kepala sekolah, mendapatkan peringatan dan sebagainya. Jadi penggunaan kata-katanya halus, tapi anak jadi merasa bersalah. Kemudian teman, nah ini yang muda-muda dan saya juga teman, itu ada keuntungannya, anak jadi lebih dekat dengan kita. Tetapi kadangkala kalau itu kebablasan berlebihan, maka tidak ada sekat antara guru dan siswa. Jadi boleh saja, tetapi ada batasannya. Kemudian memantau. Kalau memantau ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Kamu melanggar ini, peraturan sekolahnya ini. Itu pemantau. Pemantau juga sering mengontrol anak-anak agar mereka menjadi lebih disiplin. Jadi dikontrol setiap hari. Selanjutnya ada manajer. Jadi manajer itu ini yang paling baik atau yang paling bagus diterapkan. Tapi manajer bisa diterapkan dengan baik apabila siswanya sudah memiliki kesadaran intrinsik dari dalam dirinya. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini pernah berada di posisi kontrol manajer. Jadi ini penerapan yang paling baik sebagai posisi kontrol. Selanjutnya, hal yang menarik menurut saya mengikuti pembelajaran ini yaitu saya mendapatkan ilmu bahwasannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol Anda hanya diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian penghargaan, jadi di sekolah masih ada penghargaan, kadang-kadang sebaiknya diterapkan dengan apresiasi positif yang terperinci dan detail. Segitiga restitusi disesuaikan dengan masalah anak dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Jadi kemarin saya juga sudah bertanya ke instruktur, bagaimana kalau di SMK? Di SMK kaitannya nanti dengan bekerja. Bekerja itu yang diutamakan fisik. Seperti itu ya Bu Dida ya di PKK. Iya fisik. Saya bertanya, kalau di SMK diterapkan konsekuensinya,
lari dan push up, apakah itu termasuk hukuman? Saya bertanya itu. Padahal tujuannya untuk mempersiapkan siswa saat mereka bekerja, karena itu merupakan syarat yang sangat penting. Jawabannya ibu instrukturnya, ternyata itu masuk ke dalam konsekuensi. Seperti itu ibu-ibu. Ya, demikian dari saya. Mungkin dari ibu-ibu boleh memberikan penguatan atau bertukar pengalamannya, atau mungkin bertanya. Semoga saya bisa menjawab. Kalau tidak, nanti kita pecahkan secara bersama-sama. Monggo ibu-ibu. Terima kasih Bu Mega atas paparannya. Kebetulan tadi saya datang agak terlambat ya Bu, ada kegiatan lain dulu. Jadi mungkin saya mengikuti baru dari segitiga restitusi. Nah, sebenarnya saya ingin penasaran sih Bu, sebelum Ibu Mega mempelajari tentang segitiga restitusi, kemudian juga posisi kontrol dan lain sebagainya. Nah itu dari pengalaman Ibu Mega sendiri, dari kelima posisi kontrol itu, mana sih yang paling sering Bu Mega perankan gitu dari 5 posisi kontrol itu? Kemudian untuk penerapannya setelah mengetahui ini, apakah ada perbedaan dalam artian mungkin sekarang Bu Mega lebih ke posisi kontrol yang mana dan bagaimana, mungkin pernah mendapati kasus tertentu di sekolah ini? Itu Bu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan yang sangat sesuai dengan lapangan yang ada di SMK Negeri 1 Alian. Pernahkah saya mengatasi anak-anak yang bermasalah? Benar, tentu saja. Kemudian posisi apa yang saya terapkan? Saya pernah menerapkan kelimanya. Ini Bu di lapangan. Tetapi ketika saya mendapatkan materi ini, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi sekarang saya mulai menerapkan, tidak bisa kalau langsung ujuk-ujuk ke manajer, bertahap. Jadi teman dulu, posisinya posisi teman dulu, pemantau, kemudian manajer. Kalau yang paling bawah, penghukum, saya mencoba untuk menjauhi itu dan tidak menggunakan itu. Jadi posisi teman perlu diterapkan. Yang kedua, posisi pemantau perlu juga. Yang terakhir, manajer. Harapannya yang kita terapkan posisi manajer, tapi kondisi lapangan belum bisa kalau itu kita terapkan dengan sepenuhnya. Jadi posisi yang saya terapkan saat ini mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Semua membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Dan saya di sini masih belajar bagaimana menerapkan itu dengan baik. Seperti itu, Bu Fitri. Oke, Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Mega. Itu tadi menarik sekali, memang itu sesuatu yang kita hadapi gitu ya di lapangan, terutama dalam mendisiplinkan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang saya tanyakan tadi juga menarik, ada video untuk bisa kita pahami begitu ya, bagaimana caranya menanggapi atau berdialog dengan siswa. Jadi tidak semata-mata langsung menghukum ataupun memberikan konsekuensi dan sebagainya. Nah, tadi kan ada dialog untuk yang pertama dalam menstabilkan identitas gitu ya, dalam memvalidasi kebutuhan. Nah, ini yang saya tanyakan, saya pernah mendapati anak-anak yang susah untuk mengungkapkan gitu ya. Ketika ditanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" gitu ya, kadang jawabannya itu muter dulu atau ibaratnya tidak langsung to the point apa yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menghadapi itu semua?
Karena kalau kita tunggu pun kadang mereka berusaha menutupi gitu loh Ibu. Mungkin Ibu pernah mengalami seperti itu ya. Nah itu bagaimana ya untuk menghadapi anak-anak yang mungkin sungkan untuk menceritakan apa yang sebenarnya mereka rasakan ataupun terbuka untuk kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu Eka. Berikan tepuk tangan untuk Bu Eka. Bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah tapi sungkan untuk mengungkapkan apa masalahnya, bahkan dikorek-korek pun tidak keluar. Kalau biasanya saya menerapkan, karena saya juga wali kelas dan menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, saya harus mencari tahu dulu. Jadi tidak bisa kalau semama langsung di situ tanpa kita tahu dasarnya. Jadi biasanya saya itu harus punya rekapan nama anak dari nomor urut 1 sampai 36, itu kemudian orang tuanya siapa, rumahnya di mana, keluarganya siapa saja, adiknya berapa, pokoknya sangat mendetail. Pekerjaan orang tuanya apa dan sebagainya, kakaknya kerja atau sekolah di mana. Jadi saya itu punya datanya sebelum ke pembelajaran. Jadi di awal semester itu saya sudah mencari tahu dulu, sudah saya print, sudah saya lihat. Bahkan di awal pembelajaran saya menerapkan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi saya itu membuat kayak angket yang isinya tentang diri mereka secara mendetail. Dan setelah itu mereka menuliskan semuanya, dikumpulkan, saya baca satu persatu. Kemudian setelah itu saya panggil satu persatu anaknya, saya wawancarai. Setelah saya dapat angkatnya itu, saya baca, saya pelajari, saya panggil satu persatu. Itu di awal semester. Kemudian selanjutnya di presensi itu saya biasanya nge-print dulu ke TU setiap akhir bulan. Kemudian saya cek si A tidak berangkat berapa kali dan sebagainya. Nanti tindak lanjutnya saya menangani sendiri atau bekerja sama dengan guru BK. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru BK atau guru lain untuk mencari solusi bersama dengan siswa. Bahkan kadang kalau seumpama sudah sampai batas maksimal, itu kita memanggil orang tua, saudara, kita datangkan ke sekolah, kita gali informasi sedalam-dalamnya. Biasanya yang sudah cara itu berhasil, dan alhamdulillah kelas saya itu ada perbaikan yang cukup signifikan dari bulan pertama pembelajaran Juli ya, sekarang bulan Oktober alhamdulillah ada kemajuan. Kemudian saya juga solusinya itu saya cari dan mikir Bu. Ketika solusi A, iya benar. Ketika solusi A tidak sesuai saya terapkan, maka saya harus ganti solusi yang lain. Ketika saya diskusi dengan siswa tidak bisa saya lanjutkan, maka harus kita cari yang lainnya. Kita juga harus bekerja sama dengan anaknya. Bahkan ada siswa yang laki-laki, anak saya juga, dia sampai menangis tidak berhenti-henti. Disaksikan ketika apa ya saat itu? Yang tadinya tidak berangkat sekarang berangkat terus. Alhamdulillah. Jadi penerapannya harus tahu mendasar sampai keluarganya. Seperti itu Ibu Eka, kalau hanya anaknya saja saya kira belum berhasil, tapi kita harus mendasar sampai keluarganya, orang tuanya, kakaknya dan sebagainya. Mereka pasti akan bercerita dengan leluasa. Kalau sudah bercerita, jangan disepil ke yang lain. Jadi cukup udah tahu si A. Seperti itu Bu Eka. Bagaimana Bu Eka? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya atau menguatkan? Bu Dika? Oke.
Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mega sudah memberikan paparan mengenai tadi ada hukuman, terus konsekuensi ya, yang sebenarnya terjadi di lapangan itu karena anak-anak kita di SMK Negeri 1 Alian ini mungkin ada beberapa yang sudah bisa seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya kita pada era ini itu sudah tidak harus menghukum ya, tidak ada hukuman kemudian konsekuensi seperti itu. Tetapi karena di lapangan memang ya anak-anaknya masih butuh bimbingan, mungkin untuk kedepannya bisa mereka menyadari ya bahwa hal itu merupakan kebutuhan. Jadi bukan hanya yang diharuskan oleh sekolah seperti ini anaknya. Jadi anak itu sadar bahwa hal tersebut itu merupakan kewajiban. Saya akan sedikit bertanya mengenai disiplin. Mungkin bagaimana cara untuk menumbuhkan disiplin dari dalam diri siswa itu. Ya, jadi bukan karena ditekan oleh wali kelas, guru BK dan guru yang lain, siswa ini harus seperti ini, seperti sesuai dengan aturan sekolah, tetapi itu adalah kesadaran dari dalam diri siswa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tika. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak tanpa takut embel-embel dihukum atau karena ada Bu A, Bu C, dan Bu Z ya. Jadi ini sangat butuh proses. Semua yang ada di SMK Alian harus saling bekerja sama. Ketika ada guru yang lain yang mungkin kurang peduli, maka tidak maksimal. Jadi kita perlu menerapkan bersama-sama, bergotong royong untuk menimbulkan disiplin positif yang sadar dari dalam diri anak. Sebagai guru, karena self disiplin belum ada dari dalam dari diri mereka, sebagai guru kita wajib untuk menuntun, mengarahkan, seperti yang tadi dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana caranya? Caranya membutuhkan proses yang sangat panjang. Kita sebagai guru harus menyadarkan, biasanya setelah sekolah tujuanmu apa sih? Biasanya dalam pembelajaran saya juga tidak full pembelajaran, tapi menyelipkan 15 menit untuk bercerita mengenai pengalaman kerja, sekolah dan sebagainya, agar pikiran mereka terbuka bahwa kenyataan dunia kerja, kenyataan lapangan itu tidak seperti yang kamu pikirkan segampang ini. Butuh ditanamkan dari awal kalian di sekolah, agar nantinya ketika terjun ke masyarakat itu tidak kaget, tidak seenaknya sendiri, tetapi tanggung jawab mandiri itu sudah terbentuk di diri anak. Kita sebagai orang tua di sekolah wajib untuk menuntun mereka, karena kalau tidak dituntun nanti hilang arah dan tujuan. Iya, hilang arah dan tujuan. Jadi ada anak-anak tertentu kata Bu Tika yang sudah sadar, itu sudah oke. Ada anak-anak tertentu yang belum sadar, maka kita wajib menyadarkan dan menuntunnya. Itu kewajiban siapa? Kewajiban kita semuanya. Kesuksesan di SMK Alian itu bukan karena satu orang, tapi karena semua orang yang ada di SMK Negeri 1 Alian. Tidak bisa satu orang berdiri untuk membuat kesuksesan di sini. Kita butuh kerja sama, seperti itu Bu Tika. Jadi mungkin bisa
menyulitkan di pembelajaran, bimbingan mandiri, atau mungkin wawancara dengan wali kelas, dipanggil satu persatu, tahu secara detail anak-anaknya, tahu karakter anak-anaknya, karena mereka masih butuh bimbingan. Itu menurut saya, Bu Tika. Tapi sejauh ini sepertinya Bu Tika sudah menerapkan. Cukup dari saya. Bagaimana Bu Tika? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Bu Tika. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Mega. Sedikit menegaskan tentang kedisiplinan Bu Tika. Memang benar apa yang dikatakan Bu Mega bahwa kita itu tidak bisa untuk menerapkan itu sendiri. Ya, jadi kita harus bekerja sama, bukan hanya dari saya atau Bu Mega, bukan hanya pas pelajaran saya atau pelajarannya Bu Mega saja, tapi itu kita harus satu suara tentang kedisiplinan, terutama yang sedang saya terapkan di sini untuk anak-anak saya, terutama di kelas 12 adalah kebersihan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Waka kurikulum tentang kebersihan kemarin waktu briefing ya. Jadi setiap kelas sekarang, setiap saya masuk kelas tersebut harus bersih, itu yang pertama. Dan kelas bersih itu ternyata untuk anak-anak kita tidak hanya dilihat dari lingkungannya, atau bukan hanya dilihat dari lantainya yang bersih, tapi kita harus ngecek juga ke dalam laci terutama, ya. Kelas yang bersih atau lantai yang bersih itu saja tidak cukup ternyata. Saya masih sering menjumpai laci yang penuh dengan sampah, bahkan layaknya tempat sampah masih ada es teh sisa hari kemarin, bungkus cilok sisa hari kemarin, itu kan sangat menjijikan. Dan jadi setiap cara saya di kelas itu, saya selalu bilang seperti ini sekarang, benar, tanpa paksaan yang beda. Kelas ini kelas kalian. Jadi walaupun kalian tidak punya kelas atau kelas kita itu rolling, ya, kelas kita kan rolling kelas, jadi tidak ada kelas yang tetap. Makanya saya selalu menerangkan kepada anak-anak bahwa kelas ini adalah kelas saya, bangku ini adalah bangku saya. Otomatis ketika kalian rolling berarti semua kelas adalah kelas saya, semua bangku adalah bangku saya. Jadi silakan kalian bersihkan minimal bangku kalian sendiri, baru kelas. Yang piket silakan piket. Nanti ketika pindah kelas bagaimana Bu? Nanti kita dapat kelas yang kotor lagi, ya kalian bersihkan lagi. Seperti itu. Jadi minimal kalian memakai kelas itu bersih. Setiap pindah kelas bersih. Kan kalian 34 sampai 35 anak, untuk membersihkan satu kelas hanya cukup waktu 5 sampai 10 menit, itu sudah cukup. Seperti itu. Jadi penegasan. Kadang setiap saya masuk kelas hanya melirik lantai, mereka sudah pada terasa. Ada sampah langsung diambil. Hanya melirik saja, karena sudah mulai kebiasaan. Dan semua itu mungkin akan lebih bagus ketika semua guru pun menerapkan seperti itu, satu suara. Jadi kelas harus bersih ketika pembelajaran. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan sekolah kita minimal kebersihannya selalu terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dika. Kembali lagi kita perlu kerjasama. Jadi satu pihak saja tidak bisa. Nilai yang ditonjolkan yaitu tadi kebajikan universalnya adalah tanggung jawab dan kebersihan. Tanggung jawab dan kebersihan itu diterapkan di kelas. Tadi kan Bu Dika mengatakan apakah itu bukan paksaan. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus,
oleh semua guru atau oleh semua siswa pasti akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Jadi dilakukan berulang-ulang oleh semua guru, oleh semua siswa setiap hari sampai akhirnya hasil akhirnya itu jadi budaya positif. Jadi di sini tanggung jawab kita adalah membuat kenyamanan saat anak di sekolah, saling bekerja sama di semua lini yang ada di SMK Negeri 1 Alian. Harapannya semoga SMK Negeri 1 Alian semakin baik, budaya positif yang ada di SMK Alian bisa diterapkan, dimunculkan, bahkan menjadi kebiasaan atau budaya yang terus dilakukan. Semuanya butuh proses, kita harus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan, penguatan, ataupun masukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk SMK Negeri 1 Alian, untuk ibu-ibu yang ada di sini. Jadi tidak hanya duduk diam, tapi nanti bisa diaplikasikan saat pembelajaran ataupun di lingkungan SMK Negeri 1 Alian. Saya yakin SMK Negeri 1 Alian kedepannya akan semakin maju, berkualitas, dan menjadi kebanggaan untuk alumni-alumni yang dari SMK Negeri 1 Alian. Siapa yang melaksanakan itu, yang mewujudkannya? Kita semua yang ada di SMK Negeri 1 Alian. Cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.